Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus. Marilah di pagi hari yang baru ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda kasih Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyelenggaraan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami berkat-Mu lewat nafas hidup, kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh dapat menjalani lagi hari ini dengan tugas, kegiatan, dan karya pelayanan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk membuka mata hati kami, mendengar dan merenungkan sabda kasih-Mu yang senantiasa menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami, terlebih di mana kami mewartakan dan melanjutkan karya kasih-Mu kepada semua orang yang akan kami jumpai dan kami layani. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam satu rumah ibadat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh jahat. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun kepala rumah ibadah marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dan kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Perempuan itu keturunan Abraham dan sesudah 18 tahun diikat oleh iblis, bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat? Waktu itu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita memberikan banyak pertimbangan untuk menunda atau bahkan tidak mau melakukan perbuatan yang baik. Apalagi jika perbuatan itu menuntut pengorbanan yang lebih dari diri kita. Padahal bantuan yang kita berikan itu justru mungkin sangat menentukan keselamatan orang lain.
Injil yang baru saja kita dengarkan bersama menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang perempuan di rumah ibadat yang telah 18 tahun menderita sakit. Perempuan itu disembuhkan oleh Yesus. Sayangnya, kepala rumah ibadat marah karena perbuatan Yesus itu melanggar aturan hari Sabat. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, aturan memang penting dalam setiap bentuk hidup bersama, termasuk dalam urusan hidup beragama, sehingga harus mengikuti dengan teratur. Namun, kadang-kadang kita mengalami atau berhadapan dengan situasi yang menuntut kita untuk berbuat sesuatu meskipun harus melanggar aturan yang telah dibuat dan diperlakukan. Dalam situasi seperti itu, perbuatan kasih untuk menyelamatkan sesama menjadi jauh lebih penting, jauh lebih berguna, seperti yang telah ditegaskan oleh Yesus sendiri. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Marilah dalam menjalani seluruh hari ini dalam tugas karya pelayanan kita diajak untuk mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh sesama-sesama, ketimbang melihat kepentingan pribadi. Tuhan mengajak kita agar membuka mata hati kita untuk selalu melihat apa yang dibutuhkan oleh sesama-sesama kita yang berada di sekitar kita, maupun mereka yang sangat membutuhkan dalam tugas karya pelayanan kita. Semoga Tuhan memberkati kita agar kita mampu menyalurkan kasih-Nya kepada semua orang yang membutuhkan pelayanan dari kita. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kuatkanlah kami agar mampu menghayati ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama ketika suatu situasi menuntut kami untuk berkorban bagi keselamatan saudara-saudari kami yang membutuhkan pelayanan, perhatian, dan bantuan dari kami. Berkatilah kami dalam menjalani tugas pekerjaan kami, agar rahmat-Mu senantiasa menjiwai seluruh tugas karya pelayanan kami, sehingga semua orang senantiasa memperoleh keselamatan yang berasal daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.